Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari bahasa Arab bersama buku 5 menit belajar bahasa Arab. Ya, sebelumnya kita sudah bahas bahwasannya kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 ya. Ismun, fi'lun dan harfun ya. Ismun atau biasa kita sebut isim itu definisi ringkasnya adalah kata benda atau kata sifat. Kemudian fi'lun biasa kita sebut fi'il adalah kata kerja. Kemudian harfun biasa kita sebut huruf itu artinya kata depan atau kata sambung ya. Atau bisa juga kita katakan huruf ini adalah kata yang tidak termasuk isim dan juga tidak termasuk fi'il ya. Sekarang kita baca bukunya. Ya, silakan buka bukunya halaman 10 ya, bab 2. Mengenal kata bagian 1. Kata adalah penyusun kalimat ya. Jadi dengan bermodalkan kata ini nanti kita bisa membuat sebuah kalimat ya. Kemudian dalam bahasa Arab kata terbagi menjadi 3 ya. Ismun, fi'lun dan harfun. Kemudian penjelasan di sini, isim adalah kata benda atau kata sifat. Contohnya rajulun, laki-laki. Ini kata benda ya, benda hidup. Kemudian ba'udatun, nyamuk. Ini juga kata benda ya, benda hidup. Kalau benda mati contohnya apa? Misalnya ini saburatun, papan tulis, atau ini qalamun, pulpen gitu ya. Kemudian contoh kata sifat misalnya salihun, salih, jamilun, indah atau bagus ya, atau misalnya kabirun, besar dan lain sebagainya. Ya, ini definisi ringkas untuk isim. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tambahan definisi ya. Untuk isim, ya tambahan penjelasan untuk isim, silakan nanti tambahkan langsung di bukunya. Ya, langsung tulis di bukunya itu, di bagian-bagian yang masih kosong itu langsung ditulis di situ. Ya. Definisi lain untuk isim yang lebih lengkap ya. Isim adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Ya, isim adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Pertama, menunjukkan manusia. Ya, contohnya misalnya Muhammadun, si Muhammad, manusia kan. Rajulun, seorang laki-laki, ini juga manusia. Ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan makna hewan. Jadi maknanya menunjukkan hewan. Contoh misalnya qiltun, ya, kucing. Kemudian arnabun. Arnabun itu kelinci. Ya. Kemudian menunjukkan tumbuhan, misalnya syajaratun. Ya, syajaratun artinya pohon. Kemudian tufahun. Ya, tufahun artinya apel. Ini kan menunjukkan tumbuhan. Kemudian menunjukkan benda mati. Misalnya apa? Hajarun. Hajarun itu batu. Ya, benda mati. Jawalun, HP. Ya, itu juga benda mati. Atau ini qalamun, pulpen. Saburatun, ya benda mati. Ya, kemudian menunjukkan sifat. Ya, misalnya ya salihun, salih, jamilun, bagus, kabirun, besar, jadidun, baru dan lain sebagainya. Ya, kemudian menunjukkan waktu. Ya, misalnya sabahun. Sabah itu artinya pagi. Lailun, malam. Ini kan menunjukkan waktu. Kemudian menunjukkan tempat. Misalnya masjidun, masjid. Ini kan tempat ya, tempat sholat. Kemudian madrasatun, sekolah, tempat belajar. Kemudian menunjukkan sesuatu yang bersifat abstrak. Ya, apa maksudnya abstrak? Abstrak itu maksudnya dia ada, ya, tapi tidak diketahui bentuknya seperti apa atau wujudnya seperti apa. Ya, misalnya ikhlasun, keikhlasan. Ya, keikhlasan itu kan ada. Tapi kita nggak tahu ya bentuknya seperti apa, apakah dia bulat, kotak, ya beda dengan misalnya kolamun, jelas bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini kan gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang bersifat abstrak, dia ada, cuman bentuknya atau wujudnya kita nggak tahu. Contohnya ikhlasun, keikhlasan, kemudian sabrun, kesabaran. Nah, ini definisi yang lebih lengkap untuk isim. Ya, jadi kalau kita ditanya apa itu isim, kalau untuk tingkatan pemula, ya boleh kita katakan isim itu kata benda aja juga sebenarnya nggak masalah. Kalau untuk sangat pemula. Atau kata benda, atau kata sifat. Ya, isim itu kata benda atau kata sifat. Kalau mau lebih lengkap lagi, ya isim adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi kalau kita dapati sebuah kata yang maknanya menunjukkan salah satu dari 8 ini, maka dia masuknya ke dalam kelompok isim. Gitu ya.
Tapi misalnya gini, kita dapati sebuah kata, ya. Tapi kemudian kita nggak tahu dia artinya apa, sehingga kita nggak tahu deh masuknya kemana nih. Apakah masuk ke manusia, hewan, atau kemana gitu. Nah, gimana kita mengenalinya? Apakah dia termasuk isim atau yang lainnya? Nah, ini akan kita bahas pada video berikutnya berkaitan dengan ciri-ciri isim. Jadi, isim ini bisa juga dikenali dari ciri-ciri tulisannya. Ya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup ini dulu ya. Silakan nanti dihafalkan nih. Ya, pertama ditulis dulu di bukunya, kemudian nanti dihafalkan. Dan kalau antum mau contoh yang lebih banyak terkait isim ini bisa lihat di kamus ya, seperti yang kemarin saya sarankan kalau antum beli kamus cetak, beli kamus ini aja nih. Mahmud Yunus ini banyak dipakai di pesantren-pesantren dan ini untuk pemula ya. Atau kalau kamus yang sudah dikelompokkan ya, katanya sudah dikelompokkan ini berkaitan dengan isim. Ya di sini sudah dikelompokkan kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan dan seterusnya itu ada di sini. Ya, bisa dijadikan sebagai sarana belajar untuk menghafal apa saja yang termasuk isim. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.